Ya, Bu. Dianti, coba mana tuh antagonis sama protagonis, tentukan tuh di cerita bawang merah bawang putih. Yang antagonis bawang merah, Bu. Oh, kenapa dia dibilang antagonis, Karena dia jahat, Bu, sama bawang putih. Oke, hebat. Terus yang protagonis? Protagonis bawang putih, dia sifatnya baik. Baik, terima kasih Surisdianti. Yuk kita lanjut ya. Setelah tokoh ada unsur intrinsik, alur. Nah, alur di sini itu artinya urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur ini kita bagi lagi menjadi 3. Ada alur sama-sama. Alur maju, pintar, terus alur mundur, alur campuran. Nanti Ibu jelaskan lagi tentang alur maju, alur mundur, alur campuran ya. Kita lanjut dulu. Di unsur intrinsik selanjutnya ada latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerpen atau cerita. Lanjut. Ada sudut pandang, unsur intrinsik selanjutnya. Coba baca lagi. Siti, boleh dibaca Siti? Iya, Bu. Sudut pandang, cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada cerpen yang dibuatnya. Boleh, lanjut. Ada lagi nih penjelasan selanjutnya. Secara umum terdapat 2 jenis sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Oke. Ya, ada unsur intrinsik selanjutnya. Ada gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Coba siapa lagi ya? Retno, ya baca Retno. Ya, Bu. Apa itu gaya bahasa, Nak? Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang mengungkapkan pemikiran atau ide melalui bahasa-bahasa yang khas di dalam tulisannya. Yang kedua, gaya bahasa adalah gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Hebat, Retno. Lanjut ya, unsur intrinsik selanjutnya. Ada yang namanya amanat, unsur intrinsik yang terakhir, yaitu berupa nasihat pesan moral yang terkandung dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, setelah Ibu menjelaskan, Ibu membagi kalian jadi beberapa kelompok dulu ya. Absen 1 sampai absen 4 itu satu kelompok. Ibu kasih kelompok namanya kelompok tema. Absen selanjutnya Ibu kasih kelompok namanya kelompok alur, dan yang terakhir kelompok latar. Oke, ya. Kemudian Ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau kalian tonton dulu nih. Ibu mau kasih video tentang cerita Malin Kundang. Salah satu contoh dongeng yang ada di Indonesia, ya. Oke. Sekarang kita tonton videonya dulu ya. Oke, sudah selesai nontonnya. Coba kalian diskusikan dulu sambil mengerjakan LKPD-nya dengan teman-teman sekelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa anak-anak ya? Oke, siap Ibu tunggu ya. Sudah, Bu. Oke, nah kayaknya sudah ada yang ngantuk nih. Ibu mau ajak es breaking dulu, mau ya? Mau, Bu. Oke, coba berdiri semua. Berdiri, ayo. Iya, sudah tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki nggak? Tahu, Bu. Sudah semua. Oke, sama-sama ya. Pegang sama ya. Kepala, pundak, kaki, lutut kaki. Ayo, kepala, Ayo cepat. Ayo cepat. Semangat. Oke, terima kasih. Sudah mulai fokus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tugas kita, yaitu presentasi. Kelompok siapa duluan nih yang berani maju? Yang berani maju dapat kupon belanja nanti di kantin belakang ya. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Terima kasih kelompoknya ya.
Oke, setelah tugas kelompok, Ibu mau kasih post-test dulu ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Tidak ada yang mencontek. Boleh mencontek nggak? Nggak boleh. Ah, boleh, Pinter. Tidak Oke, boleh. kerjakan dengan tertib ya, Nak ya. Oke, boleh dikumpul tugasnya. Nah, sudah kita mau ada di penghujung kegiatan belajar kita. Yang mau Ibu tanyakan, bagaimana nih perasaan kalian sudah ngikutin pelajaran hari ini? Ada ilmu baru nggak yang diterima? Ada, Bu. Alhamdulillah ada, yaitu tentang apa tadi? Tadi tentang Intrinsik Oh, Intrinsik baca. Pinter semuanya. Oke, apa ada kesulitan, Nak? Tidak ada. Bu. Apa ada yang belum dipahami? Sudah paham, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Oke, Sudah deh, paham, sip semuanya ya. Terus manfaatnya apa nih yang kalian bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu unsur-unsur dalam dongeng. Oke, terima kasih Miss. Nah, apalagi Nak yang lain? Ayo, harus berani nih mengungkapkan tanggapannya nih, memberikan tanggapannya. Apalagi Nak? Kita jadi bisa belajar dari pesan-pesan moral dari cerita dongeng, Bu. Pinter, Sari, good, hebat semuanya. Berarti sudah paham semuanya Nak ya tentang materi kita hari ini ya. Oke, sebelum Ibu tutup dengan berdoa, di sini ada yang orang Kutai nggak? Ibu mau ngajak nyanyi lagu Kutai, aku menyanyi. Orang Kutai, Bu. Ah, mantap nih Bu Sari nih. Tahu lagu aku menyanyi, Sari? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke deh. Yuk, kita lanjut ya. Selesai lagunya. Nah, kita sebelum menutup pelajaran hari ini, coba yang tadi kelompoknya nilainya yang nilai evaluasinya tinggi tadi siapa ya Ibu? Purna, yuk Purna. Kita pimpin doa dulu Purna sebelum tutup pelajaran. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri, beri salam. Terima kasih Bu Guru. Oke, terima kasih Purna dan semuanya. Nah, Ibu mau kasih sedikit pantun sebelum Ibu tutup ya. Mau ya? Mau, Bu. Oke, di langit ada pelangi. Cakep. Nah, gitu dong cakep ya. Ada ya, sama-sama ya. Tak lupa aku hitung warnanya. Cakep. Cukup sekian dari Ibu Selfie. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Selvi ya sudah tampil di peer teaching ini dengan waktu yang Oke. Ya, ada unsur intrik selanjutnya. Nah, ada gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Coba siapa lagi ya? Retno, ya baca Retno. Ya, Bu. Apa itu gaya bahasa, Nak? Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang mengungkapkan pemikiran atau ide melalui bahasa-bahasa yang khas di dalam tulisannya. Yang kedua, gaya bahasa adalah gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Hebat Retno. Lanjut Makasih, ya, Bu. unsur intrik selanjutnya. Ada yang namanya amanat, unsur intrinsik yang terakhir yaitu berupa nasihat pesan moral yang terkandung dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, setelah Ibu menjelaskan, Ibu membagi kalian jadi beberapa kelompok dulu ya. Absen 1 sampai absen 4 itu satu kelompok. Ibu kasih kelompok namanya kelompok tema. Absen selanjutnya Ibu kasih kelompok namanya kelompok alur. Dan yang terakhir kelompok latar. Oke, ya. Kemudian Ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Nah, sebelum ngerjakan LKPD, Ibu mau kalian tonton dulu nih. Ibu mau kasih video tentang cerita Malin Kundang. Salah satu contoh dongeng
yang ada di Indonesia ya. Oke, sekarang kita tonton videonya dulu ya. Oke, sudah selesai nontonnya. Coba kalian diskusikan dulu sambil mengerjakan LKPD-nya dengan teman-teman sekelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa anak-anak ya? Bisa, Bu. Oke, siap Bisa, Ibu Bu. tunggu ya. Sudah, Bu. Oke, nah kayaknya sudah ada yang ngantuk nih. Ibu mau ajak ice breaking dulu mau ya? Mau, Bu. Oke, coba berdiri semua. Berdiri ayo. Semangat. Iya, sudah tahu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki nggak? Tahu, Bu. Tahu, Sudah Bu. semua. Oke, sama-sama yo. Pegang sama yo. Kepala, Lutut pundak, kaki, lutut. lutut kaki. Ayo, kepala. Kepala, Kaki aja cepat. Kepala, kepala. Ayo cepat. Semangat. Oke, terima kasih. Sudah mulai fokus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tugas kita yaitu presentasi. Kelompok siapa duluan nih yang berani maju? Yang berani maju dapat kupon belanja nanti di kantin belakang ya. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Terima kasih kelompoknya ya. Oke, setelah tugas kelompok, Ibu mau kasih post-test dulu ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Tidak ada yang mencontek. Boleh mencontek nggak? Nggak boleh. Ah, boleh, pintar. Tidak Oke, boleh. kerjakan dengan tertib ya, Nak ya. Oke, boleh dikumpul tugasnya. Nah, sudah kita mau ada di penghujung kegiatan belajar kita. Yang mau Ibu tanyakan, bagaimana nih perasaan kalian sudah ngikutin pelajaran hari ini? Ada ilmu baru nggak yang diterima? Ada, Bu. Alhamdulillah ada, yaitu tentang apa tadi? Tadi tentang Intrinsik, Bu. Dalam Intrinsik baca. Pinter semuanya. Oke, apa ada kesulitan, Nak? Tidak ada, Bu. Apa ada yang belum dipahami? Ada yang belum Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Bu. Oke, deh, sip semuanya ya. Terus manfaatnya apa nih yang kalian bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu unsur-unsur dalam dongeng. Oke, terima kasih Miss. Nah, apalagi Nak yang lain? Ayo, harus berani nih mengungkapkan tanggapannya nih, memberikan tanggapannya. Apalagi Nak? Kita jadi bisa belajar dari pesan-pesan moral dari cerita dongeng, Bu. Pinter, Sari, good, hebat semuanya. Berarti sudah paham semuanya Nak ya tentang materi kita hari ini ya. Oke, sebelum Ibu tutup dengan berdoa, di sini ada yang orang Kutai nggak? Ibu mau ngajak nyanyi lagu Kutai, aku menyanyi. Orang Kutai, Bu. Ah, mantap nih Bu Sari nih. Tahu lagu aku menyanyi, Sari? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke deh. Yuk, kita lanjut ya. Selesai lagunya. Nah, kita sebelum menutup pelajaran hari ini, coba yang tadi kelompoknya nilainya yang nilai evaluasinya tinggi tadi siapa ya Ibu? Purna, yuk Purna. Kita pimpin doa dulu sebelum tutup pelajaran. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri, beri salam. Terima kasih Bu Guru. Oke, terima kasih Purna dan semuanya. Nah, Ibu mau kasih sedikit pantun sebelum Ibu tutup ya. Mau ya? Mau, Bu. Oke, di langit ada pelangi. Cakep. Nah, gitu dong cakep ya. Ada ya, sama-sama ya. Tak lupa aku hitung warnanya. Cakep. Cukup sekian dari Ibu Selfie. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Selvi ya sudah tampil di peer teaching ini dengan waktu yang cukup singkat juga ya, tidak sampai 30 menit. Yang pertama gini, ini kan saya mau melihat ini kan kelas 6 ya, kelas tinggi untuk SD, jadi Iya, Prof. sudah sangat
bisa diajak untuk berpikir tingkat tinggi di kelas 6 itu ya, sudah mau masuk SMP dia. Nah, unsur kebahasaan ini Bu, bukan menuliskan di situ ada kata cerita, ada kata dongeng. Ini unsur kebahasaan ini ya. Ketika Ibu menggunakan kata cerita diri sendiri, dongeng berdiri sendiri, dengan cerita dongeng, ya itu mana yang lebih cocok untuk Ibu gunakan dalam Malin Kundang ini? Kedongeng si Prof kayaknya Prof. Dongeng, ya, Dongeng, kan? dongeng. Jadi itu memang penting ya. Oke. Kenapa tidak disebut cerita? Kenapa? Kenapa Malin Kundang tidak disebut cerita? Kenapa? Karena legenda kali Prof ya. Ya, karena di dalam dongeng itu mengandung unsur imajiner kan, imajinasi. Hayalan. Jadi, khayalan, jadi sesuatu yang tidak konkret gitu. Tapi kalau cerita itu ya isinya bisa konkret gitu ya, bisa kejadian nyata gitu, cerita gitu ya. Nah, jadi dalam kebahasaan itu mungkin perlu diperhatikan di dalam menggunakan kata itu ya, kata dongeng. Nah, terkait dengan ini apersepsi. Nah, apersepsi itu begini Bu, apersepsi itu kan mengaitkan pengetahuan siswa dengan pengalamannya gitu kan, bukan mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya loh ya, persepsi itu mengaitkan dengan pengalaman siswa gitu. Nah, kalau Ibu lihat dongeng Malin Kundang itu kan anak yang durhaka loh kepada ibunya gitu kan. Nah, itu bisa pantulkan ke anak-anak gitu ya. Misalnya bertanya, anak coba siapa yang sayang sama ibunya? Nah, gitu kan. Atau adakah yang tidak sayang sama ibunya? Itu dibuat begitu anak-anak. Jadi anak perlu berpikir gitu ya. Nah, nanti ketika mendengar dongeng Malin Kundang, oh ternyata seperti itu ya akibatnya kalau tidak sayang sama ibunya gitu. Itu menjadi persepsi namanya. Jadi pengalaman anak. Anak selama ini dengan ibunya itu seperti apa? Kalau disuruh mau berangkat enggak? Kalau dinasihati mendengarkan apa enggak? Nah, gitu kan? Iya, itu itu menjadi apersepsi. Itu bisa ditanyakan ke anak-anak semua Bu gitu ya. Kalau kamu dinasihati ibumu bagaimana? Kamu ada yang suka marah-marah nggak gitu Prof ya? Ya, kamu mengikuti atau kamu melawan misalnya gitu. Ya, itu bagus untuk apersepsi dari dongeng Malin Kundang ini gitu ya. Lalu Bu Selvi LKPD-nya itu ditayangkan Bu supaya anak-anak itu LKPD-nya ini penting sekali. Jadi dalam proses PBL di kelas 6 ini itu kan dia sudah harus ditumbuhkan 4C-nya gitu ya. Iya, Prof. 4C-nya itu harus untuk SD itu sudah maksimal di 6 ya. Jadi itu memang diajak sampai ke arah sana dia. Ya, berpikir kritis, berpikir kreatif itu ditumbuhkan dari situ gitu ya. Iya, Prof. Dan itulah maka di LKPD-nya itu ditayangkan, ditampilkan sehingga itu akan menjadi acuan apakah itu memang sudah dipahami gitu ya, dipahami oleh siswa. Intinya bahwa siswa itu sudah paham atau belum gitu ya dengan LKPD-nya itu ditayangkan gitu ya. Ya, baik, Prof. Lalu terkait dengan konsep ya, konsep misalnya ada tadi loh, ada gaya bahasa, ada amanat, ada apa lagi sudut pandang. Itu untuk kelas 6 Bu, jangan didefinisikan, jangan ditayangkan seperti itu. Sekarang sudah tidak lagi modelnya seperti itu anak-anak. Ini dia suruh nyari Bu di sumber belajar gitu kan. Oke, Prof ya. Justru malah itu nanti dimasukkan ke LKPD. Misalnya gaya bahasa itu apa, atau amanat itu apa gitu. Berarti ya. peta konsep yang pertama tadi aja Prof ya? Iya, itu bisa pokoknya itu pokoknya semua aktivitas yang harus dilakukan oleh anak itu dia harus dilatih Bu. Anak kelas 6 kan. Jadi kalau kita diktekan seperti itu ya berarti Ibu masih mengajar gitu loh. Belum memfasilitasi gitu ya. Sekarang kan tugas kita fasilitator ini memfasilitasi anak gitu ya. Dan dia anak itu kalau misalnya disuruh mencari itu kalau di sekolah ada wifi atau ada di lab misalnya dia bisa mencari sendiri gitu kan.
Jadi gaya bahasa itu apa? Sehingga dia bisa pilih-pilih gitu. Karena itu kan banyak sekali toh. Iya, Prof. Apa Betul. namanya? Definisi-definisi dari itu gitu ya. Ya, saya kira itu dari saya mungkin cukup jelas karena ini kelas 6. Jadi kita ngomongnya juga tataran konsep ilmiah gitu ya karena Iya, kelas Prof. 6. Ya, baik. Saya kira itu nanti bisa diperbaiki untuk. Nah, satu lagi Bu. Ibu sebenarnya ini bisa membuat role playing loh Bu ke anak-anak. Bermain peran. Nah, Oh, ini bermain bagus peran, loh Prof, kalau ya. Mm-mm. iya Mungkin bermain peran ambilnya cerita paling dongeng gitu, Prof ya. ya dongeng itu bisa ibu role playing kan di bermain peran siapa yang jadi maling kundang, siapa yang Oh, jadi ibunya, ibunya. iya. Gitu. Jadi ini bagus ini. Anak-anak sudah bisa apa ya? Bisa ini. Misalnya Pak Ronani jadi maling kundangnya gitu ya. lalu Bu Sari jadi ibunya. terus dialog gitu ya. Itu kan ada loh dialognya itu kan. Lalu si Raja Malin Kundang ini kan marah-marah gitu kan. Saya tidak kenal dengan kamu misalnya gitu kan. Kok kamu mengaku-ngaku ibuku misalnya gitu. Nah, seperti itu ya. Itu aja tambahan saya Bu ya. Oh, baik, Lebih Prof. menarik kalau ya seperti itu. Baik. Ya. Baik, silakan Bu Sri selanjutnya untuk memberi masukan. Ya, baik, terima kasih Prof. Mohon maaf kalau pendengaran sambil berbagi ini ya Prof ya. Ya, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa ya Prof. Ya. Baik, Ya. luar biasa untuk Bu Selvi tadi yang sudah untuk yang kesekian ya, tinggal berarti sisa 2 orang lagi ya Prof. Iya Bu, sisa 2. Tinggal 2 orang lagi Bu, ya. Ya, kan Bu Selvi sudah mendapatkan masukan-masukan banyak tadi ya dari sebelum-sebelumnya. Penampilannya juga cukup luar biasa gitu, dan kemudian tadi secara ya pendalaman baik itu teori konsepnya tadi sudah diberikan oleh Prof Hardoko sangat lengkap dan jelas. Jadi saya cuma menambahkan di tahapan kan sudah ya, kemudian ice breaking. Nah, ice breaking nanti tolong juga buat bervariasi. Iya, baik-baik Bu. Saya mute dulu. Yang sebelah, maaf. Sebelah lupa belum saya mute. Taruh aja Bu. Lupa Pak, sebelah tidak di mute Prof. Lagi direkam sama mahasiswa. Nah, jadi mohon maaf. Nah, jadi untuk ice breaking, Bapak Ibu juga tolong buat yang bervariasi gitu ya. Ini menambahkan saja karena sebagian kan sudah bagus ya. Nah, kemudian perlu juga bahwa ketika mengajarkan materi pembelajaran juga bisa dimasukkan di situ ice breaking sehingga anak itu dibawa enjoy. Itulah pembelajaran inovatif gitu kan ya. Jadi bisa juga berupa bahannya, medianya, bisa juga teknik pembelajaran yang kita berikan. Gitu ya Bapak Ibu. Banyak-banyak membaca ice breaking yang ada. Nah, misalnya salah satu contoh yang mudah saja. Banyak sih sebenarnya, misalnya kayak menanamkan kelas 1 4 sehat 5 sempurna gitu ya Bapak Ibu. Itu kan menanamkannya gimana supaya dibawa enjoy, boleh pakai tepuk tangan. Misalnya tepuk 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nasi sudah tentu prok lauk pauk, prok lauk sayur mayur, buah-buahan, prok susu, tambahannya prok 4 sehat, prok 5 sempurna, atau boleh yang lain lagi. Atau misalnya di kelas 2 itu ada menanamkan materi misalnya tentang arah mata angin. Nah, itulah gunanya kita refleksi. Nah, pembelajaran pertama kita sampaikan belum masuk ya, di anak-anak belum memahami ya. Kita kan refleksi, evaluasi. Apalagi nih, nah guru kan pasti berpikir, oh perlu mungkin ada ice breaking, tapi di dalamnya kita masukkan konten pembelajaran kita. Misalnya arah mata angin kan ada 8 ini. Hari pertama digambarkan, sudah di Malal PPT, tayangan dan lain sebagainya. Anak-anak kelas 2 itu, biasanya kelas 2 itu masih belum paham. Kita sendiri Bapak Ibu hafal ke arah mata angin, ada 8. Nah, jadi kita berpikir artinya di situ boleh kita berinovasi, yaitu dengan misalnya lagu. Pakai lagu misalnya apa yang kontekstual dengan anak, yang dekat dengan anak, tapi di dalamnya kan berisi pembelajaran. Misalnya yang gini Bapak Ibu.
utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah, itu kan lagunya Wali. Iya. Tapi di dalamnya, ya kan, Yowis? Di dalamnya kita masukkan materi pembelajaran. Nah, karena yang kontekstual, kemudian ada dengan anak, dibuat enjoy, inovatif, terus kemudian dari sisi kita performa kita juga asik, gitu kan ya, guru yang mempesona, gitu, sehingga pasti anak-anak akan mudah, insya Allah akan mudah menerima. Ditambah apa yang kita ucapkan itu kan berarti doa. Ayo pintar, anak ibu hebat semua hari ini. Jempol buat anak ibu semua. Pasti kan kita saja yang orang dewasa ini kalau misalnya disampaikan begitu pas akan lebih termotivasi lagi gitu ya. Apalagi anak-anak yang anak kecil yang memang harus selalu kita support. Itu saja Prof, saya rasa untuk Bu Selvi secara keseluruhan overall sudah cukup bagus untuk penampilannya. Alhamdulillah. Terima kasih Terima banyak kasih, Bu. Prof. Terima kasih banyak Baik. Prof. Oke, Bu Ya, Selvi. terima kasih Bu Sri, Bu Ya, Selvi. Prof. Saya kira begitu ya Bu ya, beberapa Iya, Bu. catatan nanti dipakai untuk perbaikan selanjutnya. Baik, Baik, terima kasih kita Prof. akan melanjutkan.